Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Yang sama-sama kita muliakan dan kita hormati ketua yayasan di Syafana ini, yaitu Ustazah Ibu Haji Ummu Latifah. Mudah-mudahan selalu berikan kesehatan, kelancaran, kemudahan dan keberkahan. Yang sama-sama kita muliakan juga ketua DKM, guru saya dan guru kita semuanya, Al-Ustadz Al-Fadil, Ustadz Nanang Firdaus. Yang sama-sama kita muliakan para asatid di Syafana, ada Ustadz Ihsan, Ustadz Al-Nof dan juga para asatid yang lainnya, para mudarisin dan mudarisat, bapak ibu, wali murid serta jamaah yang insya Allah mudah-mudahan senantiasa dalam curahan rahmat, ampunan dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema yang akan kita bahas dalam kesempatan pagi ini sesuai yang diminta oleh panitia, yaitu tentang anak adalah investasi dunia dan akhirat. Ini tema yang sangat penting sekali Bapak Ibu bahagia. Karena kalau kita lihat ayat Al-Quran atau sabda Rasulullah SAW, betapa di dalamnya sangat banyak sekali ayat-ayat Al-Quran dan sabda-sabda Rasulullah berkaitan dengan anak. Ada beberapa sisi. Satu sisi mengingatkan anak nikmat yang luar biasa, sisi yang lain Allah mengingatkan anak agar jangan sampai menjadi musuh yang membinasakan kita. Nanti kita lihat. Kita lihat di antara betapa perhatian agama kita tentang anak adalah, yang pertama, Allah menegaskan bahwa umat muslim dan muslimah dianjurkan, bahkan dalam satu keadaan diwajibkan untuk menikah. Jadi adanya syariat pernikahan itu diantaranya adalah untuk melahirkan keturunan, untuk mendapatkan anak. Kenapa demikian? Karena Rasul dengan sangat bangga dalam sebuah hadis mengatakan, tazawwajul waludal wadud, nikahilah istri-istri yang subur dan istri-istri yang penyayang. Fa inni mukatsiru bikumul umam yaumal qiyamah, karena aku kelak pada hari kiamat adalah umat yang paling banyak, dengan banyak keturunan, tentu keturunan yang saleh. Di antara hal yang menunjukkan sampai Allah menekankan bagi yang sudah memungkinkan menikah, menikahlah. Misalnya Allah dalam surah An-Nur ayat ke-32 Allah berfirman, wa ankihul ayama minkum was-salihin min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim. Kata Allah, nikahkanlah yang belum menikah. Jika mempunyai gadis yang sudah waktunya, sudah ada calonnya, orang baik, insya Allah nikahkanlah. Laki-laki yang sudah waktunya, yang sudah memang sudah saatnya menikah, sudah ada calonnya dan bismillah siap lahir dan batin, menikahlah kata Allah. Lalu Allah menekankan saking pentingnya pernikahan, Allah kemudian mengatakan iyakunu fuqara'a yughnihimullahu min fadli. Kalau mereka itu fakir. Ya, ini kenapa Allah menegaskan demikian kata para ulama? Karena umumnya orang kalau mau menikah yang dikhawatirkan pertama adalah masalah nafkah, masalah ekonomi. Apakah saya bisa menafkahi atau tidak? Kata para ulama, Allah berjanji dalam ayat ini, siapa yang memang niatnya menikah karena Allah, tujuannya mulia menikah karena Allah bukan yang lainnya, menjaga kehormatan dirinya untuk mendapatkan keturunan yang saleh dan salihah, Allah berjanji kalau mereka fakir, Allah yang akan mengayakkan mereka. Bahkan kata para ulama, sampai Allah mendahulukan maf'ulnya dalam bahasa Arabnya, iyakunu fuqara'a yughnihimullahu, fa'ilnya diakhirkan, menekankan Allah yang akan mengayakkan mereka, membuat mereka kaya. Jangan khawatir masalah itu. Kenapa? Karena ibadah nikah adalah ibadah yang agung. Allah yang berjanji memberikan rizkinya. Dan betul, betapa banyak orang yang sebelum menikah ekonominya pas-pasan, setelah menikah alhamdulillah lebih ada kecukupan. Karena rizkinya dua sekarang Allah berikan untuknya, dia dan istrinya.
nambah putranya, nambah rizkinya. Dan Allah berjanji, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak ada satupun hewan binatang melata di jagat raya ini kecuali Allah yang memberikan rizkinya. Saking pentingnya pernikahan, Allah perintahkan. Kenapa Allah mensyariatkan pernikahan? Di antaranya untuk mendapatkan anak keturunan. Bahkan ada satu hadis Bapak Ibu bahagia, hadis riwayat Imam Muslim di sini disebutkan. Hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya. Sampai Rasul mengatakan, ketika ada 3 laki-laki mengatakan, bertanya bagaimana ibadah Rasulullah. Setelah melihat ibadah Rasulullah luar biasa, akhirnya mereka mengatakan, kalau begitu saya tidak akan menikah. Ingin ibadah terus-terusan. Saya tidak mau menikah, ingin terus ibadah terus-terusan. Saya akan puasa terus-terusan. Rasul mendengarnya, kata Rasulullah, enggak. Wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Demi Allah, aku ini lebih bertakwa daripada kalian. Aku ini lebih takut kepada Allah daripada kalian. Walakinni usolli wa arqulu wa atazawwujun nisa. Tapi aku ya salat, kadang ada istirahat juga. Ada waktunya juga untuk tidur. Ada waktunya untuk berdiri untuk salat. Ada ya waktunya untuk berpuasa. Ada waktunya untuk tidak. Bahkan aku juga menikah. Tuh kata Rasulullah. Jadi tidak benar, tidak jadi alasan orang yang menikah punya anak keturunan kemudian menjadi sebab jauh dengan Allah. Tidak. Justru ibadah itu sendiri, menikah itu sendiri, mendidik anak itu sendiri, mempunyai keturunan itu sendiri, bagian dari ibadah yang tidak kalah besarnya dari ibadah-ibadah yang lainnya. Di akhir hadis Rasul mengatakan, "Faman raghiba an sunnati falaysa minni." Siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan golonganku. Nikah artinya sunnah Rasulullah. Loh kenapa? Karena di antara fungsi menikah melahirkan keturunan, mendapatkan anak. Bahkan yang kedua, di antara pentingnya perhatian Islam tentang anak ini, sampai Rasulullah SAW menekankan perlunya memilih seorang pasangan untuk kita bersama. Usahakan wanita yang salehah atau suami yang saleh, atau ada keinginan untuk saleh dan salihah. Ini di antara dalilnya kata para ulama dalam surah An-Nahl ayat ke-72. Allah menegaskan, wallahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat afabil batili yu'minuna wa bi ni'matillahi hum yakfurun. Dalam ayat ini kata para ulama, Allah menggandengkan penyebutan pasangan istri dan suami dengan anak dan keturunan. Artinya dua hal ini sesuatu yang harus lengket, bahwa seorang anak yang baik maka itu lahir dari orang tua yang baik. Maka kata para ulama dalam agama kita, usahakan dalam menikah, usahakan laki-laki yang insya Allah saleh dan istri yang insya Allah salehah. Yang lainnya nomor sekian. Intinya di sana. Maka Allah menekankan di sini, mendahulukan atau menyebutkan, menggandengkan penyebutan istri dan anak-anak. Bahkan bukan hanya itu, ada juga hadis yang lainnya betapa pentingnya Islam tentang anak, sampai Allah dalam Al-Quran melarang orang untuk membunuh anaknya karena khawatir gak bisa menafkahi. Ini beberapa hari yang lalu kita mendengar ada orang tua membunuh anaknya. Nauzubillah. Ayah membunuh anaknya. Ibu juga ada yang membunuh anaknya. Nauzubillah. Maka itulah kenapa Allah dalam Al-Quran menegaskan jangan membunuh anakmu, karena itu hal yang terjadi dan boleh jadi akan terjadi. Nauzubillah. Allah tegaskan jangan khawatir. Jangan khawatir. Ini diantaranya Bapak Ibu bahagia, ada dalam soal Isra ayat 31. Allah berfirman, "Wala taqtulu auladakum khasyata imlaq." Jangan kalian bunuh anak kalian karena takut kalian miskin, gak bisa memberikan nafkah, gak bisa memberikan uang ataupun gak bisa memberikan makan untuk anakmu. Jangan, kata Allah. Kenapa? Karena yang memberikan rezeki siapa Bapak Ibu? Allah. Kita hanya berusaha. Bahkan Allah mengatakan, nahnu narzuquhum wa iyyakum. Di dalam surat Al-Isra. Kamilah yang memberikan rezeki kepada mereka, kepada anak-anak, dan juga kepada kalian wahai orang tua. Dalam ayat lain dalam surat Al-An'am, nahnu narzuqukum wa iyyahum. Dibedakan. Al-Isra mendahulukan kami yang memberikan rezeki mereka anak-anak dan kalian wahai orang tua. Dalam Al-An'am, kami yang memberikan rezeki kalian orang tua dan mereka anak-anak. Satu didahulukan anak-anak, kemudian orang tua. Di ayat yang lain orang tua dulu, baru kemudian anak-anak. Kata para ulama, maksudnya apa? Maksudnya dua hal ini saling keterkaitan.
Kita tidak mengetahui rizki kita ini lapang gara-gara saya atau gara-gara anak saya. Boleh jadi karena anak saya, boleh jadi karena saya. Makanya kata Allah, jangan membunuh anakmu. Jangan takut gak bisa memberikan rizki. Ya namanya hidup kadang susah, kadang ada, itu biasa. Gak punya anak juga kita begitu. Kadang punya, kadang tidak. Kadang sedih, kadang bahagia. Kadang pusing, kadang tidak. Bahkan kalau kita lihat beberapa yang, mohon maaf, yang belum punya putra, ya Allah kasihan sekali. Kasihan sekali, dia berangkat ke sana kemari demi putranya. Ini Allah sudah memberikan nikmat luar biasa, putra, kemudian dibunuhnya hanya karena takut masalah tidak bisa menafkahi. Sementara yang memberikan nafkah siapa Bapak Ibu? Hanya Allah. Maka Allah larang dalam 2 ayat, wala taqtulu auladakum khasyata imlaq. Maka jangan kalian membunuh anak kalian karena takut gak bisa. Ini saking perhatian tentang anak-anak. Kemudian Allah juga dalam ayat yang lain, saking perhatian tentang anak ini sampai Allah menekankan jangan sampai seperti orang jahiliyah. Apa orang jahiliyah? Ketika punya anak perempuan, wajahnya tidak nyaman, tidak bahagia, dia cemberut. Aduh, perempuan lagi. Kedua, punya alhamdulillah apa? Perempuan lagi. Ketiga, perempuan lagi. Keempat, perempuan lagi. Tidak boleh. Usahakan siapapun yang Allah berikan, mungkin kita berdoa ya Allah berikan keturunan laki-laki, wajar, silahkan. Ya Allah berikan aku keturunan perempuan, silahkan, wajar. Tapi ketika Allah sudah memberikan apapun jenis kelaminnya, yakinlah itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Maka Allah menekankan di dalam ayat ini contoh orang mereka yang orang-orang jahiliyah dahulu di dalam surat An-Nahl, wa idza busyira ahaduhum bil untha dhalla wajhuhu muswadda wa huwa kadhib. Ketika diberikan kabar bahwa anak yang lahirnya perempuan, wajahnya kemudian kemerahan, malu. Wa huwa kadhib, dan dia emosi, marah. Kenapa anak ini lagi yang perempuan yang kena? Kenapa anak perempuan lagi yang lahir? Kemudian Allah mengatakan, yatawara minal qaumi min su'i ma busyira bihi ayumsiku ala hunin am yadussuhu fit turab ala sa'a ma yahkumun. Kemudian dia berpikir, ini anak saya biarkan hidup lalu saya hina, atau saya kubur dia hidup-hidup. Zaman jahiliyah, na'udzubillah. Maka apapun yang Allah berikan kepada kita, putra laki-laki atau perempuan, hadapilah dengan apa? Alhamdulillah. Contohnya siapa Bapak Ibu? Istrinya Imran. Istrinya Imran. Istrinya Imran, Ibunda Maryam, ini pernah memohon kepada Allah ingin anak laki-laki dalam soal Imran. Rabbi inni nazartu ma fi batni muharraran fataqabbal minni innaka antas samiul alim. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha wa inni sammaituha Maryam wa inni u'idzuha bika wa dzurriyyataha minasyaitonir rajim. Kata para ulama, ayat ini menjadi dalil bahwa ibunya Maryam, istrinya Imran, awalnya minta kepada Allah diberikan anak laki-laki. Makanya dia mengatakan walaysa dzakaru kal untha, laki-laki enggak sama dengan perempuan. Minta ya Allah berikan keturunan laki-laki ke laki-laki dan laki-laki. Maka kata para ulama, di antaranya dengan ayat ini, boleh orang tua meminta kepada Allah jenis kelamin anak tertentu, laki-laki atau perempuan, silakan. Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat meminta kepada apa? Kepada Allah apa? Laki-laki. Rabbi habli minas salihin, karuniakan kepadaku anak laki-laki yang saleh. Silakan, gak ada masalah. Istrinya Imran awalnya minta kepada Allah, ya Allah berikan aku anak laki-laki. Falamma wada'atha qalat rabbi inni wada'tuha untha, ya Allah pas lahir gening ternyata perempuan. Wallahu a'lamu bima wada'at, engkau lebih tahu ya Allah. Dan aku berikan dia nama, ya Allah sammaituha Maryam, aku berikan dia nama Maryam. Tidak sesuai dengan keinginannya. Namun bagaimana sikap istrinya Imran? Alhamdulillah. Inginnya laki-laki dapat perempuan, alhamdulillah, dijaga, dirawat luar biasa. Dan istrinya Imran yakin. Terkadang manusia itu kita mau, tapi Allah lebih tahu apa yang terbaik untuk kita. Makanya kata para ulama, mohonlah kepada Allah adapun keputusannya sesuai ma yurid la kama turid. Sesuai apa yang Allah kehendaki, bukan sesuai dengan yang kita kehendaki. Dapatlah Maryam, apa yang terjadi? Maryam kemudian menjadi sosok yang Allah jadikan contoh untuk semesta alam. Bahkan dalam At-Tahrim dikatakan contoh bagi orang yang beriman. Maryam, apa? Allah titipkan seorang bayi laki-laki menjadi dalil kekuasaan Allah. Bagi Allah, kalau Allah berkehendak, mudah bagi Allah. Seorang anak lahir tanpa ibunya disentuh oleh laki-laki yang lainnya.
putra Maryam. Maryam kemudian punya putra siapa? Nabi Isa alaihi salam. Maka tidak dibenarkan seseorang ketika mendapatkan anak, mau dia laki-laki atau perempuan, khususnya perempuan, kemudian dia cemberut. Enggak. Kita yakin, saya memang menginginkan jenis kelamin tersebut demikian, namun Allah ternyata berkehendak lain, dan insya Allah kita yakin itu yang terbaik dari Allah untuk kita, sebagaimana istrinya Imran, ibunya Maryam. Baik, kita lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu ya, ada 5 sifat anak. Allah menyebut anak dengan 5 sifat. Ini hemat Al-Fakir dari penjelasan para ulama. Pertama, Allah menyebutnya dengan zina. Apa zina? Perhiasan. Sesuatu yang enak dipandang, zina. Apa dalilnya? Al-Kahfi ayat 46. Allah berfirman, Al-mal wal banuna zinatul hayatid dunya. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan di dunia. Allahu Akbar, zina betul. Kita lihat ada rumah tangga yang Masya Allah, ketika sudah Allah berikan keturunan anak, bahagianya luar biasa. Seorang suami atau ayah begitu pulang lihat anaknya, bahagianya luar biasa. Capeknya bekerja hilang seketika. Ibunya pun demikian, rudet sama suaminya misalnya ini. Waduh, suaminya sedang kesal, suaminya lihat putra putrinya, Masya Allah hilang semua rudetnya itu. Besoknya datang lagi. Al-mal wal banun. Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya ketika menjelaskan ayat tadi, beliau mengatakan, wa innama kana al-malu wal banunu zinatal hayatid dunya bi anna fil mali jamalan wa naf'an wa fil banina quwwatan wa daf'an. Karena harta itu, dengan adanya harta maka di dalamnya ada jamalan wa naf'an, kita menjadi indah. Dengan ada harta kita membeli baju yang bagus, ada punya kendaraan, rumah yang lebih layak misalnya. Lalu dengan anak, kenapa dikatakan zina? Dengan anak menambahkan quwwatan wa daf'an, kekuatan bagi kita. Alhamdulillah punya anak. Kemudian apa? Ketika nanti insya Allah kalau ada apa-apa, tenang, ada anak kita ada 3. Tenang, anak kita yang laki-laki ada 7. Bisa kita siapkan. Tenang, anak laki kita ada 11. Bisa untuk satu klub main bola misalnya. Semua kekuatan. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu bahagia, di antara yang selalu dibanggakan oleh orang-orang dahulu apa? 2, harta dan anak. Dikisahkan kata para ulama, Fir'aun Ramses II yang banyak disebutkan dalam Al-Quran, Fir'aun dan Fir'aun, itu dinasti ke-19 semasa dengan Nabi Musa alaihissalam. Dikisahkan Fir'aun ini nama aslinya Yusr Matresetepenre, nama aslinya Ramses II ini. Beliau mempunyai istri berapa? Istri resminya 49. Resminya. Enggak resminya wallahu alam. Wallahu alam. Dan dia seorang Ramses yang paling gagah, Fir'aun yang paling hebat. Dari dinasti pertama sampai dinasti yang ke-20, ada yang mengatakan sampai 30, yang paling hebat dia Ramses II. Kenapa? Dari masa kekuasaannya, masa jabatannya, kemudian juga penjajahannya kemana-mana, hebat luar biasa. Dari harta, dari kekuasaan, dari semuanya, semua aspeknya. Dari sekian banyak istri dia punya anak luar biasa juga. Kata para ulama dikatakan dia punya anak 178 anak. Dan kalau dia perang, pasukan khususnya berangkat di belakang dia, semuanya anak-anaknya itu. Bangga. Makanya dalam Al-Quran seringkali orang-orang yang durhaka ini membanggakan apa? Harta dan anak. Zina, perhiasan bagi kita. Yang kedua, Allah mensifati anak dengan syahwah. Syahwah itu keinginan kita. Apa dalilnya? Allah berfirman dalam surat Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadh dhahabi wal fiddah ila akhir ayat. Kata Allah, manusia ini diberikan syahwat di antara yang pertama kepada apa? Kepada pasangannya, kepada wanita. Yang kedua, baru kepada anak. Yang ketiga, baru kepada harta dan kekayaan. Makanya para ulama mengatakan, anak itu adalah bagian dari syahwat manusia yang normal. Artinya setiap manusia yang normal menginginkan mempunyai keturunan. Bahkan, ini kata para ulama, di antara dalil ayat ini menjadi dalil bahwa nikmat anak jauh lebih daripada nikmat harta. Lalu apa dalilnya?
Dalilnya Allah mendahulukan penyebutan anak baru kemudian penyebutan harta. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i wal banin baru wal qanatiril muqantarah. Apa dalil yang lainnya? Betapa banyak orang mengeluarkan hartanya berapapun dia keluarkan. Harus berangkat ke Jerman, saya berangkat ke Jerman. Harus berangkat ke Cianjur, saya berangkat ke Cianjur. Harus berangkat ke Jawa Timur, saya berangkat ke Jawa Timur. Demi apa? Demi usaha untuk mendapatkan keturunan. Ada obat yang dijual sekian puluh juta, sekian juta, sekian ratus ribu, belinya. Demi apa? Demi mendapatkan keturunan. Maka harta dikorbankan demi apa? Keturunan. Tapi jarang atau mungkin tidak ada yang normal tentunya mengorbankan anak demi mendapatkan harta. Makanya anak ini kata para ulama lebih besar nikmatnya daripada harta kekayaan. Maka Allah sebutkan di sini syahwat. Kemudian yang menarik Bapak Ibu, nah saya coba lihat dalam Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran. Ini kata para ulama. Kalau kita lihat dalam Al-Quran Bapak Ibu, selalu Allah menggandengkan dua hal, harta dan anak. Harta dan anak. Amwal aulad, amwal banin, mal banin, harta anak. Dalam ayat yang sangat banyak sekali. Ada 26 ayat. Dalam 26 ayat dalam Al-Quran, Allah mendahulukan menyebutkan harta baru anak. Misalnya dalam surah Al-Kahfi, Al-malu wal banuna zinatul hayatid dunya. Allah mengatakan al-mal dulu harta, dan kedua anak. Ayat berikutnya Asy-Syu'ara 88, yauma la yanfa'u malu wala banun. Hari di mana gak bermanfaat harta dan anak. Harta dulu kemudian anak. Ayat yang lain misalnya Al-Isra ayat 6 ayat ke-6, wa amdadnakum bi amwalin wa banin. Kami mengkaruniakan pada kalian harta dan anak. Harta, anak. 26 ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkan harta dan anak berbarengan. Dan harta disebutkan pertama kali baru anak. Dan hanya 2 ayat dalam Al-Quran Allah menyebutkan harta dan anak disebutkan dahulu, lebih dulu. Yang lain umumnya apa? Harta dan anak. Hanya 2 ayat dalam Al-Quran kata para ulama Allah menyebutkan anak dulu baru harta. Apa ayat-ayat tadi? 1 Ali Imran ayat ke-14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa'i wal banin wal qanatir, dan seterusnya tadi. Kemudian yang kedua ada dalam surat At-Taubah. At-Taubah ayat ke-24, qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha ila akhir ayat. Dalam 2 ayat ini, hanya dalam 2 ayat ini Allah menyebutkan harta dan anak bergandengan, dan anak disebutkan lebih dahulu kemudian harta. Pertanyaannya, kenapa 26 ayat Allah menyebutkan harta dulu kemudian anak? Dalam 2 ayat kenapa Allah menyebutkan anak dulu kemudian harta? Kata para ulama, Allah menyebutkan harta dulu dalam 26 ayat dalam Al-Quran ini ketika berbicara tentang fitnahnya yang banyak menelantarkan, menjerumuskan manusia. Fitnah terbesar itu bukan anak tapi harta. Maka ketika Allah berbicara tentang fitnahnya, besar fitnahnya, Allah dahulukan penyebutan harta baru anak. Karena fitnah harta lebih besar daripada fitnah anak. Betapa banyak orang korupsi gara-gara demi harta. Orang berebut kemudian saling bunuh-bunuh gara-gara harta. Orang segala macam karena harta. Suami dan istri, kakak dan adik ribut kemudian gak beres gara-gara harta. Fitnahnya lebih besar harta. Maka Allah dahulukan harta daripada anak ketika bicara fitnahnya. Tapi ketika berbicara syahwahnya, keinginannya, kecintaannya, maka Allah mendahulukan anak kemudian harta. Jadi ketika bicara fitnahnya, harta disebutkan lebih dahulu. Tapi ketika berbicara kecintaan manusia kepada harta atau anak, Allah menyebutkan anak dulu baru harta. Artinya kecintaan manusia kepada anak lebih besar daripada kepada harta. Yang berikutnya, yang ketiga, Allah menyebutkan anak, sifat anak dalam Al-Quran fitnah, ujian. Misalnya Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat ke-28, wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitnah.
fitnah. Ketahuilah harta dan anak itu adalah fitnah, ujian. Dan dalam Al-Quran hanya 2 ayat yang Allah langsung menegaskan harta dan anak fitnah. Satu dalam surah Al-Anfal 28, yang kedua At-Taghabun ayat ke-15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Hanya 2 ayat. Apa maksud fitnah ini? Saya lihat dalam tafsir Ibnu Katsir. Kata Ibnu Katsir, ai ikhtibar wa imtihan minhu lakum. Ujian. Anak adalah ujian. Maka kita harus memahami dengan sebenar-benarnya bahwa anak adalah ujian dari A sampai Z-nya. Namanya ujian pasti menggoda kita, mengganggu kita, memusingkan kita, sekaligus membahagiakan kita. Anak adalah ujian. Yang berikutnya, sifat anak dalam Al-Quran adalah adu, musuh. Iya, Allah mensifati anak bisa jadi musuh. Apa dalilnya? Dalam At-Taghabun ayat ke-14. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum. Hai orang yang beriman, hati-hati. Di antara pasangan kalian dan anak kalian akan ada yang menjadi musuh bagi kalian. Maka hati-hatilah. Allah mengingatkan, kalau kita tidak mendidiknya dengan sebaik mungkin. Dan yang kelima, Allah mensifati anak dalam Al-Quran dengan nikmat yang sangat besar. Nikmat azimah. Dan nikmat ini Bapak Ibu bahagia, bukan hanya di dunia, tapi di dunia dan di akhirat. Kita lihat. Di antara hal yang menunjukkan nikmat ini, sampai Allah menyebutkan dalam banyak ayat. Kalau kita lihat ayat Al-Quran, ketika Allah berbicara memberikan anak, Allah menyebutnya dengan hibah. Hibah itu pemberian. Maka itulah para ulama mengatakan anak adalah hibah ilahiyah rabbaniyah, pemberian dari Allah. Maka ibu bahagia, jangan begini, kok kamu belum punya anak terus sih? Ayo dong, bro, ayo dong, ayo dong. Ini memang anak itu pemberian dari Allah. Gak bisa, kita hanya menginginkan. Yang memutuskan siapa? Allah. Maka orang yang diberikan anak dan keturunan, dia diberikan oleh Allah pemberian yang luar biasa. Maka kita lihat dalam Al-Quran misalnya, dalam surah Asy-Syura ayat 50, Allah menyebutnya, lillahi mulkus samawati wal ard, yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha. Allah menghibahkan kepada yang dikehendaki. Apa? Yang diberikan anak laki-laki, ada perempuan. Ayat yang lain, alhamdulillahilladzi wahaba li 'alal kibari Ismail. Wahaba, menghibahkan. Selalu dengan kata-kata hibah, hibah, hibah. Maka artinya orang yang diberikan keturunan oleh Allah, Allah memberikan kepadanya hibah, pemberian dari Allah, nikmat yang sangat besar. Yang sangat besar. Kemudian dalam ayat yang lainnya, misalnya kita memberikan contoh. Nah ini ada surat Asy-Syura Bapak Ibu ayat ke-50. Subhanallah. Ini kita mantapkan di sini. Allah mengatakan lillahi mulkus samawati wal ardi yakhluqu ma yasha yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura aw yuzawwijuhum dzukrana wa inatha wa yaj'alu man yasha'u aqima. Ini kata Allah. Dalam ayat ini Allah menyebutkan 4 golongan manusia. Ada orang yang pertama diberikan keturunan laki-laki saja. Ada yang kedua diberikan keturunan perempuan saja. Yang ketiga ada yang diberikan keturunan laki-laki dan perempuan. Yang keempat ada yang Allah tidak karuniakan keturunan, aqimah. Semua karena Allah. Semua karena Allah. Ada yang diberikan perempuan semua alhamdulillah. Laki-laki semua alhamdulillah. Ada dua-duanya seperti Nabi Muhammad SAW. Ada laki-laki, ada perempuan, alhamdulillah. Ada juga yang gak perlu diberikan keturunan, alhamdulillah juga. Maka di akhir ayat Allah menegaskan, di akhir ayat, innahu alimun qadir. Allah memilih kata alim. Allah maha mengetahui itu. Apa maksudnya? Ketika Allah memberikan kepada kita anak perempuan semua, Allah lebih tahu itu yang terbaik untuk kita. Allah memberikan laki-laki semua, itu yang terbaik dari Allah untuk kita. Allah lebih tahu daripada kita. Allah gak memberikan keturunan kepada kita, yakinlah itu yang terbaik dari Allah kepada kita. Allah lebih tahu mana yang terbaik dan tidak terbaik. Dan untuk kita misalnya, terbaik sekarang adalah belum mempunyai keturunan. Maka itulah kenapa Allah di akhir ayat mengatakan alimun, Allah maha mengetahui. Makanya harus kita pahami, terkadang kita ingin sesuai keinginan kita, tidak. Seorang muslim seyogianya menyerahkan semuanya atas kehendak Allah, dan kita yakin apapun yang Allah berikan semuanya kepada kita itu nikmat yang luar biasa dari Allah untuk kita. Maka Ibnu Athaillah Sakandari pernah mengatakan dalam Al-Hikamnya, rubama a'taka famana'aka wa rubama mana'aka fa'ataka. Terkadang Allah
memberikan nikmat kepada seseorang dengan jalan menahannya, tidak memberikannya. Terkadang Allah menahannya, tidak memberikannya, hakikatnya Allah memberikan padanya. Maka kata beliau, idza futiha laka babul fahmi fil man'i adal man'u ainal ata. Kalau kita sudah memahami bahwa yang Allah tidak berikan hakikatnya adalah pemberian, maka apapun yang tidak diberikan oleh Allah hakikatnya nikmat dan pemberian dari Allah untuk kita. Ini luar biasa sekali kata beliau. Ala kulli hal, alhamdulillah. Kemudian saking besarnya nikmat ini sampai para nabi dan rasul meminta kepada Allah keturunan Bapak Ibrahim. Nabi dan rasul gak pernah meminta kepada Allah hal yang duniawi, gak ada. Nabi Muhammad ditawarkan nih lembah di Mekah jadi emas, menolak. Gak ada nabi dan rasul, ya Allah berikan aku misalnya mobil Mercedes, gak ada. Berikan aku motor Beat, gak ada. Berikan kepada aku unta sebanyak lembah, gak ada. Sifatnya duniawi para nabi dan rasul gak pernah meminta kepada Allah, gak pernah minta jabatan, gak pernah meminta kekayaan, gak pernah meminta harta. Tapi satu yang mereka minta apa? Anak. Anak minta kepada Allah. Apa dalilnya tuh? Lihat dalam Al-Quran banyak sekali. Nabi Zakaria, Allah sebutkan dalam 2 surat Al-Imran dan Maryam. Misalnya kata Nabi Zakaria, hunalika da'a Zakaria rabbah qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Dalam ayat yang lain dalam surat Al-Anbiya atau Al-Maryam, rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warithin. Nabi Ibrahim dalam surat As-Saffat minta keturunan, rabbi habli minas salihin, minta keturunan. Artinya apa? Para nabi dan rasul yang luar biasa gak pernah meminta apapun bisifatnya duniawi kecuali satu, anak. Loh kenapa? Karena anak ini investasi kita dunia dan akhirat, meneruskan perjuangan kita. Dia yang akan terus mengalir pahalanya kepada kita sampai kita meninggal nanti. Di dunia membahagiakan, di akhirat juga sama, insya Allah membahagiakan kita. Maka kita lihat misalnya Allah ini tadi di dunia luar biasa, nikmat luar biasa. Kita setelah meninggal dunia kita, akhirat kita. Dalam hadis riwayat Imam Muslim, hadisnya masyhur, idza matal insanu, idza mata ibnu adam in qata anhu amaluhu illa min thalath. Kalau manusia meninggal terputus semua amalnya kecuali 3. Satu di antaranya waladin salihin yad'u lah, anak yang saleh. Kita sudah meninggal dunia, kita punya anak kita mendoakan. Masya Allah, pahalanya ngalir terus pada kita. Bahkan kata para ulama, semua kebaikan yang dilakukan oleh anak kita, sholatnya dia, membaca Al-Qurannya dia, sekalipun dia tidak berdoa, ya Allah sampaikan pahala saya untuk orang tua saya, kata para ulama pahalanya ngalir untuk orang tuanya. Anak itu ngaji, kita udah meninggal dunia, ngalir. Anak itu berbuat kebaikan, ngalir. Loh kenapa? Bukankah dia bisa ngajinya karena kita? Baik memberikan biayanya, baik kita yang mengajarinya, baik kita yang mendidiknya. Semua kebaikan yang dilakukan anak otomatis mengalir kepada orang tuanya. Apalagi mengkhususkan mendoakan kita. Maka ini investasi dunia akhirat itu begitu. Di dunia membahagiakan, setelah meninggal dunia, Masya Allah membahagiakan juga. Berikutnya ada hadis yang luar biasa itu, Ibnu Majah dengan sanad sahih dari Abu Hurairah. Kata Rasulullah, innar rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah. Ada seseorang di ahli surga, amalnya pas-pasan, dapat kelas misalnya kelas 3 saja, ekonomi saja, surganya. Tiba-tiba oleh Allah diangkat derajatnya, dinaikkan ke kelas bisnis atau eksekutif. Hamba ini kaget, ya Allah dari mana ini? Kenapa engkau angkat aku ya Allah kepada surga yang lebih baik? Bukankah amalan aku udah pas-pasan? Kemudian dijawab oleh Allah melalui malaikatnya, semua itu bistighfari waladika laka min ba'dik. Karena anakmu yang ditinggalkan di dunia selalu memohonkan ampunan untukmu wahai fulan. Anak mendoakan, memohonkan ampunan untuk orang tuanya, bukan hanya pahalanya mengalir, bisa menaikkan derajat surga kita. Subhanallah, investasi akhirat. Kita lihat hadis yang lainnya. Ini bagi yang mempunyai putri perempuan semuanya. Bahagia. Nabi Muhammad yang memberikan kebahagiaan ini kepada kita semuanya. Jangan cemberut seperti orang jahiliyah. Saya punya anak siapa, perempuan berapa? 1, alhamdulillah. Berapa? 2, berapa? 3, berapa? 7, semuanya anak perempuan, alhamdulillah. Kita mau, tapi Allah yang lebih tahu kebauan Allah untuk kita, yang terbaik untuk kita. Hadisnya, hadis riwayat Imam Bukhari Muslim dalam sahihnya,
dari Sayyidah Aisyah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ibtuliya min hadhil banati bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Ini ketika berbicara tentang ada seorang ibu, dia mempunyai dua anak perempuan, gak ada laki-lakinya. Di riwayat yang lain punya 3 anak perempuan, semua perempuan, gak ada laki-lakinya. Kata Rasulullah, "Man ibtuliya min hadhil banat bi syai'in kunna lahu sitran minan nar." Siapa yang Allah uji dengan mempunyai keturunan hanya perempuan saja, ini anak-anaknya hanya perempuan saja, lalu dia jaga, dia rawat dengan sabar, dididik dengan sebaik-baiknya, ikhlas ridho menerimanya. Apa kata Rasulullah? Anak-anak perempuannya ini akan menjadi penghalangnya dari sentuhan api neraka. Allahu Akbar. Kata bapak-bapak, aduh, ini 2 anak perempuan, saya baru 1 lagi anak perempuannya nih, gimana? Nambah lagi 1 lagi. 2 perempuan atau 3 perempuan. Kita lihat. Sekarang kalau punya 3, hadis riwayat Imam Ahmad dalam musnadnya, bi isnadin sahih, dari sanad sahih. Diterima dari Jabir bin Abdullah, kata Rasulullah, "Man kunna lahu 3 banat yu'wihinna wa yarhamuhunna wa yaghfaluhunna wajabat lahul jannah albattah." Kata Rasulullah, siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, lalu dia jaga dia sayangi dia didik dia besarkan dia, apa kata Rasulullah? Wajib surga untuknya. Orang tuanya wajib mendapatkan surga. Subhanallah. Perempuan ini memang selalu memberikan berkah. Anak-anak ini memang berkah. Nikmat harta dunia akhirat, 3 anak perempuan. Dirawat oleh kita, dijaga oleh kita sampai dia menikah atau mungkin meninggal dunia. Kata Rasulullah, wajib surga untuk orang tuanya. Subhanallah. Bagaimana kalau seandainya anaknya cuma 1? Apakah ada hadisnya? Saya dapatkan ada hadisnya. Hadis riwayat Imam Abu Dawud fi sunanihi bi isnadin hasan, dengan sanad hasan. Diterima dari Ibnu Abbas, Rasulullah SAW mengatakan, "Man kanat lahu untha falam ya'idha walam yuhinha walam yu'athir waladahu 'alaiha." Siapa yang mempunyai 1 anak perempuan, dengan catatan dia tidak menguburnya hidup-hidup. Yang kedua, dia tidak menghinakannya. Yang ketiga, tidak melebihkan anak laki-laki daripadanya. Subhanallah. Jadi anak laki-laki tidak dilebihkan dari anak perempuan, aja disamakan dengan anak-anak laki-lakinya, dimuliakan intinya, dijaga, dirawat olehnya 1 anak perempuan. Apa kata Rasulullah? Adkhalahullahul jannah. Allah akan memasukkan orang tuanya ke dalam surga. 1 anak perempuan. Allahu Akbar. Maka bapak ibu yang punya anak perempuan, gak usah khawatir, gak usah cemburu, justru berbahagia. Alhamdulillah, insya Allah masuk dalam hadis ini. Insya Allah ya Rabb, mudah-mudahan. Bahkan ada 1 hadis luar biasa ibu. Ini hadis tentang investasi luar biasa, hadis riwayat Imam Ahmad. Kenapa anak itu sangat penting, betapa luar biasa sampai para nabi dan rasul memohonnya. Islam memberikan perhatian luar biasa dalam Al-Quran. Misalnya Allah memberikan, Nabi Muhammad menjelaskan hadis riwayat Imam Ahmad bi isnadin hasan, khususnya bagi anaknya yang ahlul Quran, yang senantiasa mencintai Quran, rajin membacanya, rajin mentadaburinya, menghafalnya, tentu mengamalkannya. Insya Allah di sekolah Safana ini, insya Allah diantaranya guru-gurunya, alumni Al-Azhar semuanya sanadnya nyambung ke ulama Al-Azhar. Bapak Ibu, saya ingin tegaskan, mereka yang sekolah di Syafa ini berbahagia. Kenapa berbahagia? Guru-gurunya Azhariyun, banyak Azhari dari Al-Azhar, sanadnya nyambung terus ke Nabi Muhammad SAW, nyambung ke Imam Syafi'i, nyambung kepada ulama-ulama yang luar biasa. Apa kata Rasulullah di sini? Orang yang ahlul Quran kelak pada hari kiamat, subhanallah, ketika dibangkitkan dari kuburnya, yudau ala ra'si tajul waqar, disimpan di atas kepalanya ada mahkota kemuliaan. Ahlul Quran, mahkota disimpan di kepalanya anak ini. Lalu wa yuksa walidahu hullataini la yuqawwamu lahum ahlud dunya. Setelah itu kemudian orang tuanya dipanggil, mana orang tua anak ini? Saya ya Allah. Apa lalu? Dipakaikan untuk kedua orang tua anaknya ini apa? Pakaian yang sangat indah, yang tidak mungkin dinilai dengan apapun di dunia ini. La yuqawwam lahum ad-dunya, gak bisa dinilai lagi, saking luar biasanya pakaian ini. Lalu orang tuanya bertanya, ya Allah, bima kusina hadza? Ya Allah, kenapa engkau berikan pakaian mulia ini? Kenapa engkau berikan pakaian yang indah ini? Kemudian dikatakan kepada orang tua tadi, bi akhdhi waladikumal Quran, karena anakmu itu orang-orang ahlul Quran.
Subhanallah, itulah anak. Nikmat yang besar dunia dan akhirat. Maka kita sama-sama didik dari sekarang. Kenalkan dengan Allah. Bukan semata dilengkapi dengan duniawi materinya. Oke, itu kita lengkapi. Tapi jangan lupa yang paling utama, kenalkan dengan Allah. Karena yang paling mulia anak itu bukan masalah dia kasepnya. Tidak kasepnya, kayanya, miskinnya, jabatannya. Tapi yang paling utama, yang paling dekat dengan Allah. Yang paling bermanfaat untuk agama Allah. Bermanfaat untuk semua makhluk Allah. Itu yang paling utama. Maka Allah dalam Al-Quran menjelaskan contoh-contoh yang luar biasa. Terakhir, saya sudah mendidiknya. Udah luar biasa mendidiknya, namun tiba-tiba anak ini misalnya maaf, tidak baik, jahat. Atau mungkin dia bangor, tidak mau sholat, segala bagaimana ceritanya. Imam Al-Ghazali menjawab hal ini dalam kitabnya Ihya Ulumuddin. Kata beliau, kurang lebih maknanya, selama anakmu itu adalah muslim, berbahagialah. Adapun dia naik turun ke sana kemari, ya namanya manusia, apalagi zaman sekarang. Yang penting kita tetap dekat dengan dia. Jangan sekali-kali, Nabi Muhammad dalam hadis riwayat Imam Muslim mengingatkan orang tua jangan sampai karena anaknya misalnya tidak baik, tidak nurut, tidak saleh, tidak sesuai dengan keinginan kita, keluar dari mulutnya doa yang tidak baik untuk anaknya. Jangan sampai. Nauzubillah. Jangan sampai terjadi. Rasulullah melarang jangan mendoakan tidak baik untuk anak-anakmu. Kata Imam Al-Ghazali, kalau anak kita tidak baik tapi dia masih muslim, masih berbahagia, alhamdulillah. Karena kalau dia meninggal sampai muslim, pahalanya tetap mengalir untuk kita dan itu kebaikan untuk kita. Lalu yang kedua, misalnya terjadi, aduh, anak saya dan murtad misalnya, na'udzubillah. Bagaimana yang terjadi? Allah mencontohkan dalam Al-Quran, putranya Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh seorang nabi dan rasul, mendidik namanya nabi dan rasul, mendidik dengan luar biasa dari A sampai Z-nya. Namun ternyata hidayah Allah belum sampai kepada dia. Dia tidak ikut dengan Nabi Nuh alaihissalam. Dia kafir. Namun apakah Nabi Nuh alaihissalam kemudian dia menjauhinya, mendoakan tidak baik untuknya? Tidak. Nabi Nuh alaihissalam dalam Al-Quran selalu mendekat dengan putranya ini. Sekalipun dia dalam keadaan kafirnya, dekat dengan dia. Siapa tahu memohon mudah-mudahan Allah memberikan hidayah sampai akhir detik hayatnya. Disebutkan dalam surat Hud, ketika Nabi Nuh sudah naik kapal, putranya, wahai putraku, irkam ma'ana, ayo naik bareng sama kita, naik ke dalam kapal ini. Artinya sampai detik terakhir Nabi Nuh tetap sayang dengan anaknya, tetap dekat dengan anaknya, tidak pernah mendoakan tidak baik untuk anaknya, tidak pernah dalam Al-Quran disebutkan demikian. Dekat sampai akhir ayatnya. Kata anaknya, sa'awi ila jabali ya'simuni minal ma'. Gak usah khawatir ayah, aku tinggi, saya akan naik ke gunung. Terus ada komunikasi. Sampai detik terakhir anak dan orang tua sekalipun anaknya non muslim, kafir misalnya, murtad, tetap Nabi Nuh ada komunikasi. Tetap Nabi Nuh sayang, mengharapkan sampai akhir hayatnya dia muslim, tetap didekati, tidak dijauhi. Apalagi mendoakan yang tidak baik, na'udzubillah, tidak. Sampai akhirnya kemudian Kan'an meninggal dalam keadaan kafir. Setelah itu apa? Nabi Nuh tetap berdoa kepada Allah. Ya Allah, dia itulah putraku. Dia itulah putraku. Kata Allah, wahai Nuh, itu bukan innahu amalun ghair salih. Itu amal yang tidak baik, bukan putramu. Baru setelah itu kemudian Nabi Nuh berhenti. Setelah terakhir maksimal ternyata tidak bisa olah. Hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, mudah-mudahan dari sekarang kita lebih mencintai anak-anak kita, lebih mendidik dengan baik, mengarahkan dengan baik, dan insya Allah kita pegang demikian, paling tidak dia muslim dan muslimah. Kemudian mudah-mudahan dia saleh dan solihah lebih luar biasa lagi, alhamdulillah. Insya Allah dengan demikian mereka akan menjadi investasi kita dunia dan akhirat dengan izin Allah. Wallahu a'lam bissawab. Jika ada yang perlu kita diskusikan, mari kita diskusikan. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustadz atas banyak sekali maklumat serta khazanah yang kita dapatkan. Al-Ustadz selain menyampaikan ilmu, di sini juga tadi menyampaikan kabar bahagia untuk kita semua. Yang punya anak laki-laki, berbahagialah karena mereka akan menjadi pelindung dan kekuatan bagi keluarga. Yang punya anak perempuan, berbahagialah karena mereka nanti akan menjadi jaminan kita masuk ke dalam surga. Satu-satunya yang sedih di sini adalah yang masih jomblo. Tapi tenang, tadi ada
pesan juga bagi yang masih jomblo, itu pilihlah pasangan yang soleh dan solehah supaya mendapatkan keturunan yang soleh juga. Baik jamaah sekalian, marilah kita buka sesi pertanyaan untuk dua penanya pertama. Baik, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Ustadz bicara mengenai bagaimana amal soleh itu bisa membantu atau menolong orang tua kita yang sudah meninggal gitu ya. Dalam artian mengangkat makom orang tua nanti di akhirat itu Ustadz ya. Saya ingin tanya sejauh mana amal jelek anak itu dapat membebani orang tuanya, dalam artian menyusahkan orang tuanya. Apakah kalau tadi dikatakan amal soleh juga mengangkat orang tuanya, apakah amal jelek juga akan menyusahkan orang tuanya nanti di akhirat Ustaz? Itu yang pertama. Yang kedua mengenai konsep rezeki, banyak anak banyak rezeki tadi gitu Ustaz ya. Dan juga tadi Ustaz juga sempat menyampaikan mengenai kutipan ayat yang bahwa kita tidak usah khawatir bahwa anak itu insya Allah membawa rezeki. Nah kalau kita lihat secara faktualnya Ustaz, tidak semua orang itu bisa dikatakan hidup berkecukupan gitu ya. Ada yang punya anak kita lihat masih di bawah garis kemiskinan misalkan gitu Ustaz ya. Ada yang punya anak sedikit tapi hartanya lumayan banyak gitu. Nah kira-kira ini ukurannya standarnya seperti apa ya Ustaz ya? Ukuran rezeki buat anak itu gimana? Apakah dia cukup makan saja, makan minum dan baju pakaian, atau bagaimana sehingga orang itu yakin bahwa anak itu membawa rezeki buat orang tuanya gitu Ustaz. Terima kasih Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Langsung Ustaz? Boleh langsung. Ya. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Penasihat luar biasa sekali Bapak. Barakallahu fiik. Pertanyaan yang kedua dulu yaitu yang berkaitan dengan rezeki ini, memang para ulama berdalil dengan firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tidak satupun hewan atau makhluk di jagat raya ini kecuali Allah yang memberikan rezekinya. Yang kedua kata para ulama, dari sifat Allah mulai di Asmaul Husna. Dalam Al-Qur'an sifat Allah Ar-Razzaq dengan sigot mubalaghah, Ar-Razzaq pemberi rizki, itu hanya disebutkan satu kali dalam Al-Quran. Wa huwa Razzaq dzul quwwatil matin. Ar-Razzaq artinya apa? Yang memberikan rizki hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah bahwa setiap banyak anak adalah banyak rizkinya? Ya betul, karena setiap orang akan dapat rizkinya. Namun manusia, tentunya manusia perlu melihat dengan kemampuan kita. Maka para ulama mengatakan boleh kita kemudian untuk misalnya menjaga, kita melihat mengukur keadaan kita. Sekarang akhirnya komunikasi dengan istri kita, mah kelihatannya putra kita 2 aja cukup dulu. Untuk kalau mau 3 nanti kita lihat setelah 3 tahun yang lalu. Para ulama mengatakan gak ada masalah demikian. Tapi sebabnya jangan karena saya tidak bisa memberikan rezeki pada dia. Tapi sebabnya karena memang menurut kita kemampuan kita rasanya yang sekarang untuk 2 dulu misalnya. Gak boleh kemudian nanti kita gak bisa memberikan rezeki, gak bisa memberikan apa. Gak boleh mengatakan demikian. Karena Allah pasti memberikan rezekinya dengan jalan apapun juga. Bahkan bukankah anak itu sendiri adalah rezeki? Adalah rezeki Allah Subhanahu wa taala. Jadi oleh karena itu maka orang yang ayat yang tadi atau bahwa setiap anak memberikan rezeki dari segi keumumannya betul sesuai dengan firman Allah. Namun nanti dalam praktiknya tidak bertentangan dengan orang yang kemudian saya mohon maaf mungkin putranya hanya 2 saja. Hanya 1 saja. Kenapa? Karena keadaannya sekarang belum memungkinkan misalnya. Nah, itu gak ada masalah. Tapi jangan meyakini, kenapa? Karena saya tidak bisa memberikan rezeki untuk dia, tidak bisa memberikan makan untuk dia, tidak. Tapi sisi yang lain misalnya kan untuk masalah pendidikannya, untuk masalah orang tuanya, ibunya, dari segi melahirkannya, kesehatan dan sebagainya. Jadi oleh karena itu maka pemahaman atau keyakinan yang memberikan rezeki hanya Allah ini harus kita pegang. Dalam prakteknya nanti ketika kita bisa menjaga anak hanya 2 atau hanya 1, bukan karena saya khawatir masalah rezeki, tidak, tapi kesiapan kitanya. Kesiapan kitanya masih kecil anak yang 1, saya sibuk khawatir menimbulkan ribut dengan istri misalnya, atau dalam mendidiknya belum maksimal, belum optimal misalnya. Nah itu tidak ada masalah alasan-alasan tadi. Tapi kalau alasannya saya nggak bisa berikan dia makan segala macam, nah para ulama mengatakan tidak dibenarkan demikian. Karena yakinlah Allah pasti memberikan rezeki padanya. Meskipun tentu bukan bagian, bukan berarti bahwa
orang yang sedikit anaknya rizkinya juga lebih sedikit, tidak juga demikian. Karena rizki itulah pengertiannya luas sekali Bapak Ibu. Rizki bukan hanya berupa materi, makanan, tidak. Tapi adalah ibadah adalah rizki, anak adalah rizki, kemudian juga nikmat-nikmat yang lain itu semua adalah rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama. Yang kedua tentang apa tadi Bapak yang amal jelek anak, betul sekali. Nah, ini seringkali kalau anak berbuat jahat maka orang tuanya akan mendapatkan dosanya. Itu saya belum mendapatkan para ulama mengatakan demikian, tidak. Kalau anak berbuat baik otomatis untuk kita. Kalau anak berbuat jahat belum tentu. Kenapa kita lihat? Orang tua atau siapapun juga mendapatkan siksanya kalau dia menjembatani anak itu berbuat maksiat. Misalnya anak difasilitasi, nih nah, beli nih uang, apa sana mabok sana. Nah, itu baru kita dapat dosanya. Ayo nak kamu membunuh aja hidupnya ya. Nih pisaunya, ini segala macamnya. Udah gak usah yang lainnya. Kita dapat dosanya dengan dalil man sanna fil islami sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha ila yaumil qiyamah. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan falahu wizruha wa wizru man amila biha ila yaumil qiyamah. Siapa yang melakukan satu kebaikan lalu kebaikan diikuti oleh orang lain, maka dia pahalanya bagi dia dan orang-orang yang mengikutinya melakukannya. Siapa yang melakukan menjembatani yang tidak baik, maka bagi dia dosanya dia dan dosa orang-orang yang mengikutinya dengan hal yang tidak baik tadi. Nah, maka oleh karena itu kalau orang tuanya membiarkan anaknya memfasilitasi yang tidak baik, maka orang tuanya dapat hukuman, dapat siksa. Tapi kalau orang tuanya sudah mengarahkan dengan baik, mengenalkan Allah, ayo nak sholat, kemudian setelah itu anaknya setelah balik kemudian dia kesana kemari, maka orang tuanya sudah anabari, sudah bebas dari semua itu. Karena kita kewajiban kita mendidiknya, adapun hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau seandainya kita sudah mendidiknya, ternyata anaknya misalnya naudzubillah bahkan murtad misalnya naudzubillah atau berbuat yang tidak baik, apakah orang tua menanggung juga dosanya? Tidak. Tidak. Tapi untuk kebaikan kita mendapatkan aliran pahala dari anak yang melakukan kebaikan tadi. Inilah karimnya dan rahimnya dan wadudnya Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustadz atas jawabannya. Bagi jamaah yang ingin bertanya lagi, Ustaz, afwan. Terkait dengan konteks hadis man iza mata ibnu Adam. Ya Ustaz ya. Apakah anak angkat, anak asuh, atau anak persusuan, atau mungkin mantu? Nah, tadi anak persusuan atau anak asuh atau anak angkat bagi yang mohon maaf bagi yang tidak memiliki keturunan. Apakah itu memiliki setara sama dengan anak kandung dalam konteks hadis iza mata ibnu Adam? Karena saya melihat di dalam kalimah itu menggunakan ibnu Adam, ibnu seakan-akan keturunan kandung gitu ya Ustaz ya. Kira-kira bagaimana? Mohon pencerahan. Terima kasih Ustaz. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Pertanyaan luar biasa sekali Ustaz, barakallahu fiik. Hadis yang tadi diriwayatkan dalam hadis riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, diterima dari Abu Hurairah. Idza mata ibnu Adam, dalam redaksi yang lain idza matal insan. Idza mata ibnu Adam. Ibnu Adam di sini maksudnya adalah keturunan Nabi Adam. Bukan putranya Nabi Adam. Keturunan Nabi Adam maksudnya manusia kita semuanya. Idza mata ibnu Adam in qata anhu amaluhu illa min salas. Semua terputus kecuali 3 hal. Di antaranya waladin salihin, lalu sifatnya apa? Yad'ulah. Anak yang soleh yang mendoakannya. Pertanyaannya, saya nggak punya anak, tapi ngangkat anak. Atau saya nggak punya anak, saya nggak ngangkat anak, tapi punya mantu soleh. Atau saya nggak punya anak, nggak ngangkat anak, nggak punya mantu soleh, tapi punya orang-orang yang selalu mendoakan kita. Apa bagaimana? Apakah sampai? Sampai. Sampai. Doa yang dipanjatkan oleh siapa saja, mau anak yang soleh atau yang tidak soleh, sampai semuanya. Maka dalam Al-Quran di antara doa yang dianjurkan, Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat. Doanya Nabi Nuh kalau tidak salah dalam Al-Quran. Waliman dakhala baiti mu'minan wal mu'minina wal mu'minat dan seterusnya.
Kemudian juga wal muslimina wal muslimat. Bahkan para ulama mengatakan, nambahkan al ahya'i minhum wal amwat. Mau kenal gak mau kenal sampai. Maka itulah kata para ulama, untungnya orang Islam. Orang Islam duduk begini, tiap detik insya Allah mendapatkan pahala banyak. Ketika orang lain mendoakan, ya Allah ampuni muslimin muslimat, kita masuk dalamnya. Ya Allah ampuni mukminin mukminat, kita masuk dalamnya. Kita meninggal dunia gak punya anak, gak punya pasangan, gak punya orang tua. Gak mungkin gak punya orang tua ya, pasti punya orang tua. Gak punya anak, gak punya pasangan, gak punya tetangga, gak punya mantu. Hanya saya dan orang tua saya, pahalanya sedikit. Gak usah khawatir, ibu muslim, bapak muslim, ibu muslimah, ayo berbahagialah. Kenapa? Ibu pas meninggal dunia, bapak pas meninggal dunia, duduknya bapak ibu dengan catatan meninggal muslim dan muslimah, mengalir pahala dari doa orang-orang muslimin muslimat yang masih hidup mendoakan kita. Doa dipanjatkan oleh siapapun bapak ibu yang bahagia sampai. Maka dalam mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i betul pernah mengatakan bacaan Al-Quran gak sampai, tapi ulama yang lain mengatakan, ulama Syafi'i di akhirnya itu kalau tidak diiringi dengan Allahumma ausil misla thawab yang qaranahu minal Qur'an azim ila ruh. Tapi kalau ditambahkan dengan ya Allah sampaikan pahala ini untuk almarhum, dalam mazhab Syafi'i dan yang lainnya semuanya akan sampai. Maka artinya di sini Bapak berbahagia, gak usah khawatir. Ibu-ibu yang tidak punya putra atau siapapun itu, selama mereka punya orang yang mendoakan kita, mau ada hubungan darah atau tidak, mau dia anak angkat atau bukan, atau yang kita gak kenal mendoakan kita, maka pahalanya terus mengalir kepada kita. Kenapa? Karena Rasul dalam hadis tadi mengatakan awaladin solihin, apa berikutnya? Yad'u lahu, yang mendoakan. Lalu kalau dia mendoakan demikian, kenapa disebutkan anak soleh? Nah, ada bedanya. Kalau anak soleh yang mendoakan, ya Allah, ibu mendapatkan kiriman. Satu dari tetangga yang kita kenal, satu yang tidak kita kenal. Mana yang paling bahagia? Dari tetangga yang kita kenal. Sekarang ada lagi yang memberikan hadiah kiriman dari anak kita. Mana yang paling membahagiakan Bapak Ibu? Dari anak kita. Langsung bangga, ini handphone hadiah dari anak saya loh. Gak ditanya juga cerita dia. Kenapa? Bahagianya. Orang tua diberikan hadiah oleh anaknya, subhanallah, nangis kita. Ulang tahun dia berikan hadiah, ini hadiah untuk ayah misalnya, ini hadiah untuk ibu. Ada apa hadiahnya? Hadiahnya cuma es krim, uangnya dari saya ibu. Uangnya dari ibunya, bahagia subhanallah, menangis istri saya, bahagianya dapat hadiah. Uangnya dari ibunya. Hadiahnya hanya dia memberikan saja, bahagia. Nah itulah kenapa waladin sholihin yad'ulah, mendoakannya dari siapapun juga sampai. Tapi kenapa disebutkan waladin salihinnya? Karena punya nilai lebih. Ini hadiahnya, ini doanya bukan dari orang lain. Dari anak yang kita lahirkan, dari anak yang kita besarkan, dari anak yang kita cintai, yang kita kenal suaranya, kenal kita kebiasaannya, kenal kita kelebihannya, kenal kita kekurangannya. Ngirimkan doa hadiah setelah kita meninggal dunia. Subhanallah, itulah bahaya yang luar biasa. Wallahu a'lam bishawab. Baik, jazakumullah khairan Ustaz atas jawabannya. Dari Ummahat ada yang masih perlu ditanyakan? Akhwat? Insya Allah sepertinya sudah sangat menyerap Ustaz ilmunya. Dari bawah masih? Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Bapak. Sebagai seorang orang tua ya Pak, lebih baik mengarahkan anak untuk dia bisa mencapai sesuai keinginan anak atau keinginan orang tua. Sebagai contoh misalnya orang tua maunya anak ke pesantren gitu Pak, tapi anaknya tidak mau, jadi akhirnya dicari solusi masuk ke madrasah sanawiyah. Itu bagaimana Pak? Caranya seperti apa? Harapan orang tua biar anaknya menjadi seorang yang muslim gitu Pak, yang bisa jadi kiai, Pak Ustadz, tapi anaknya nggak mau Pak, seperti itu gimana Pak solusinya Pak? Terima kasih. Barakallahu fiik wa jazakumullah khairan katsiran. Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin ketika berbicara tentang bab azkar, zikir dan doa, beliau mengatakan terkadang amal soleh itu awal-awal harus dipaksakan. Harus dipaksakan. Setelah dipaksakan sakitan nikmat dan terasa, maka lahirlah menjadi kebiasaan. Setelah menjadi kebiasaan, maka sesuatu yang kita cintai ataupun kita sukai. Maka oleh karena itu, dalam hal ini orang tua tentu lebih paham daripada anaknya, karena lebih banyak makan garam, lebih luas.
dia menginginkan sesuatu, sangat wajar sekali. Maka usahakan kepada anak kita tanamkan pemahaman dengan baik-baik dulu. Kemudian kita usahakan datangkan ke pesantren sesuai dengan keinginan kita. Usahakan terlebih dahulu. Ya bismillah. Meskipun ini mungkin sedikit agak memaksakan putra kita. Karena insya Allah untuk kebaikan. Siapa tahu dengan awal dipaksakan pada akhirnya alhamdulillah. Karena Bapak Ibu yang bahagia. Semua yang dikesekolahkan agama, yang dikepesantrenkan, saya yakin 99% dipaksakan awalnya. Saya yakin para asatidz kita yang di pesantren gak ada yang mau, ya maunya di rumah main inilah sama main layang-layangan, apalagi di kampung ada kali, ada kolam, ada kerbau, ada domba, ada marmut, ada anak-anak bisa kemari. Saya termasuk yang di pesantren awalnya nangis 2 hari 3 hari nangis terus, nangis kenapa ingin pulang, meskipun pulang juga di rumah gak ada apa-apa juga sebenarnya. Tapi kangen dengan main anak-anak, lingkungan yang baru. Memang demikian, semua orang merasakan demikian. Maka artinya di sini orang tua, pokoknya selama kita melihat yang baik, usahakan dulu kita. Karena kita lebih tahu daripada anak kita. Anak-anak kita dalam hal ini, ya anak-anak yang mungkin udah tahu tapi belum seperti kita, usahakan dulu. Meskipun agak dipaksakan. Ternyata mental gak bisa sama sekali, ya udah kita mungkin carikan yang lainnya, yang kedua, opsi yang kedua. Kemudian yang ketiga, gak bisa carikan yang lainnya. Kemudian kalau syukur-syukur kita ngobrol dengan ahli psikologi anak misalnya. Bagaimana baiknya ini Pak, boleh segala psikologi dan seterusnya. Karena ini perlu juga dengan hal mereka. Namun yang pertama memang perlu dipaksakan, gak ada masalah. Selama itu untuk kebaikan. Bapak Ibu saya yakin kita semua sholat pasti awalnya dipaksakan. Orang tua kita, ayo gak sholat belum? Sapu misalnya dulu. Ayo ada lidi, semua. Awalnya begitu, lama-kelamaan alhamdulillah ternyata sadar. Dia untung orang tua kita maksa-maksa dulu. Kalau enggak mungkin kita gak sholat sama sekali. Makanya di awal untuk dipaksa gak ada masalah. Nanti pada akhirnya misalnya tidak bisa, kita cari opsi yang kedua. Kemudian atau kita komunikasi dengan ahli dalam masalah psikologi anak, mana yang terbaik, atau dengan masalah ahli pendidikan. Namun Bapak Ibu bahagia, kalau kita disekolahkan anak-anak kita, dikenalkan dengan agama, tidak akan pernah rugi Bapak Ibu bahagia. Gak akan pernah rugi. Bahkan insya Allah beruntung. Investasi kita itu adalah diantaranya manakala anak ini adalah mengenal Allah lebih jauh, lebih dekat dengan Allah lebih jauh, dan lebih bermanfaat kepada orang-orang banyak. Dan itu adalah investasi dunia akhirat kita. Maka tidak ada masalah kita agak sedikit paksakan. Kalau kemudian mental nanti kita cari opsi yang kedua, kemudian kita komunikasi dengan orang yang ahli di bidangnya, khususnya dengan masalah psikologi anak. Demikian Ibu, wallahu a'lam bishawab.